Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama saya di channel Tukang Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara kita memasang lampu mini proji atau lampu tembak 3 mata di mobil All New Xenia. Nah, berikut ini adalah hasil dari pemasangan lampu mini proji atau lampu tembak 3 mata di mobil All New Xenia. Jadi untuk pemasangannya ini tidak menggunakan dudukan sama sekali, melainkan di sini saya mencoak atau memotong dari grill mobil. Nah, jadi hasilnya akan rata seperti ini ya. Nah, untuk lampu tembaknya itu sendiri saya menggunakan merek dari Phoenix SQL3. Nah, saya tempatkan di sini ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan dudukan. Langsung kita lihat aja bagaimana bentuk grillnya. Nah, buat kalian yang ingin pasang, ini untuk grillnya kalian bisa coak aja seperti ini. Kenapa harus dicoak, Bang? Nah, karena nanti hasilnya akan rata dengan grill ya. Nah, untuk coaknya itu sendiri dia berbentuk pola kotak ya. Jadi di sini kalian tidak boleh mencoak asal-asalan. Nah, di sini dia bentuknya pola kotak. Caranya bagaimana? Jadi caranya sebelum kalian mencoak, kalian ukur dulu terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah diukur, baru deh kalian bisa potong modelnya kotak sesuai ukuran dari lampu mini proji tersebut. Pasti ada yang bertanya, Bang, kenapa kok nggak pakai dudukan aja? Jawabannya ada dua ya. Yang pertama, untuk bentuk dari grill All New Xenia itu sangat susah ya jika dikasih dudukan. Dan jawaban yang kedua, jika dikasih dudukan, lampu tembaknya akan menonjol keluar, jadi hasilnya jelek. Jadi di sini saya memilih untuk mencoak grill aja agar hasil pemasangannya bisa rata grill ya teman-teman. Oke, di sini langsung kita akan pasangkan aja untuk lampu mini projinya di tempat lubang yang sudah kita coak tadi. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk tonjolannya ini kita posisikan di bagian bawah. Nah, oke, langsung kita masukkan aja. Pertama kita masukkan dulu kabelnya, lalu kemudian kita masukkan juga untuk lampu mini projinya. Nah, kalian masukkan aja seperti ini, cukup mudah. Setelah itu kita langsung bergeser ke bagian kiri mobil. Nah, di bagian sini kita akan pasangkan juga untuk lampu mini projinya. Kita pasang di lubang yang sudah kita coak tadi. Caranya pun sama, kalian masukkan terlebih dahulu untuk kabelnya. Ingat ya, untuk di bagian tonjolan ini kalian posisikan di bagian bawah. Setelah itu kalian masukkan aja deh untuk lampu mini projinya seperti ini. Nah, agar lampu mini projinya bisa menempel dengan kuat, nanti kalian bisa berikan silen di bagian pinggir-pinggirnya ya. Oke teman-teman, langsung kita akan merangkai aja untuk kabelnya. Dimana untuk lampu tembak ini dia memiliki 3 kabel ya. Di sini ada kabel berwarna merah, kuning, dan hitam. Dimana untuk kabel ini kita sambung menjadi satu. Oke, di sini langsung saya akan sambungkan dulu untuk kabel-kabelnya. Nah, di sini jadi untuk kabel merah kita sambungkan dengan kabel merah, kabel kuning kita sambungkan dengan kabel kuning, dan kabel hitam kita sambungkan juga dengan kabel hitam. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk semua kabelnya kita sambung menjadi satu. Kemudian kita harus menyiapkan juga 3 kabel tambahan. Di sini ada kabel hitam, kabel merah, dan ada kabel kuning. Jadi ketiga kabel ini nanti kita akan sambungkan juga dengan 3 kabel yang ada di lampu tembaknya. Nah, ini ya. Jadi kita akan sambungkan satu persatu. Nah, ini saya akan sambungkan dulu. Jadi ingat ya teman-teman, untuk kabel merah kita sambung di kabel merah, kabel kuning kita sambung di kabel kuning, dan kabel hitam kita sambung di kabel hitam. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya. Jadi semua kabel dia menjadi satu bagian. Nah, ini ada 3 kabel, dimana kabel-kabel dari lampu tembak kita jadikan satu seperti ini. Nah, untuk di bagian sambungan kabelnya kita berikan solasi lagi agar lebih kuat dan lebih aman. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya untuk kabelnya. Ini dari kabel lampu tembak dia akan menjadi satu bagian seperti ini. Lalu setelah itu untuk tiap kabelnya akan saya berikan skun panjang seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di ujung-ujung kabelnya akan saya berikan skun.
Oke, langsung saya akan pasangkan terlebih dahulu untuk skun-skunnya. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini, dimana di semua ujung kabel saya berikan skun. Tujuan saya kasih skun agar lebih mempermudah ketika kita ingin melepas ataupun akan memasangkan kabel. Dan tidak lupa juga, agar terlihat lebih rapi, kita akan gunakan spiral kabel seperti ini. Nah, caranya mudah, kalian cukup masukkan aja kabelnya ke dalam spiral kabel agar lebih terlihat rapi dan lebih aman. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Bagaimana? Terlihat lebih rapi kan? Oke teman-teman, untuk proses merangkai kabel lampu Mini Pro-G-nya sudah selesai. Kita akan beralih, kita akan membahas untuk merangkai kabel-kabel dari sekring maupun relay. Nah, mohon disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita harus siapkan beberapa peralatannya. Antara lain, yang pertama, kalian harus siapkan rumah sekringnya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan dua ya teman-teman, dua sekring dan dua relay. Kemudian jangan lupa kita siapkan juga untuk sekringnya. Di sini saya menggunakan sekring berwarna kuning, di mana sekring yang berwarna kuning ini dia memiliki ukuran sebesar 20 ampere. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman. Lalu selanjutnya tidak lupa juga kita harus menyiapkan relaynya. Nah, di sini saya menggunakan dua relay dan saya menggunakan relay dari merek Hella. Dan ini ukurannya 30 ampere. Nah, ini untuk relaynya yaitu relay 4 kaki ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan dua relay. Lalu selanjutnya tidak lupa juga kita harus menyiapkan rumah relay tersebut. Nah, ini untuk rumah relaynya kita menggunakan dua piece juga. Oke, jika sudah, langkah pertama kita harus memasukkan dulu sekringnya ke dalam rumah sekring. Caranya cukup mudah ya. Kita ambil aja sekringnya, langsung kita colokkan aja di bagian rumah sekringnya seperti ini. Nah, ini untuk kedua sekring langsung kita masukkan aja ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini saya akan memberikan nomor-nomor terlebih dahulu seperti biasa ya, agar lebih mempermudah dalam penjelasan di video tutorial kali ini. Oke, di sini saya sudah memberikan nomor-nomornya. Nah, langkah berikutnya jangan lupa ya, di sini kan ada dua relay. Nah, dua relay ini kita solasi, kita jadikan satu seperti ini ya. Nah, ini kita langsung solasi aja agar relaynya menjadi satu seperti ini. Oke, setelah itu saya akan ambil dulu untuk rumah relaynya dan di sini saya akan menempelkan semua nomor-nomor di rumah relay tersebut. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk rumah relaynya saya akan tempelkan nomor-nomornya agar mempermudah dalam penjelasan di video tutorial kali ini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini dia teman-teman. Untuk rumah relaynya sudah saya berikan nomor-nomor. Setelah itu langsung kita colokkan aja ya antara relay dan rumah relaynya. Jadi langsung kita colokkan aja satu persatu. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini dia teman-teman. Kemudian di sini saya akan memberikan dua nomor juga. Nah, di sini saya akan tulis angka 1 dan angka 2. Dan saya akan tempelkan di semua relay. Nah, ini saya akan tempelkan terlebih dahulu untuk angka 1-nya di relay sebelah kiri. Kemudian untuk relay di sebelah kanan saya akan tempelkan dengan nomor 2. Ini agar kita bisa membedakannya teman-teman, mana relay 1 dan mana relay 2. Oke teman-teman, jadi di sini langsung kita akan mulai aja merangkai kabelnya. Silahkan disimak baik-baik ya. Di sini sudah ada angka 86. Lalu kemudian angka 30, angka 87, dan terakhir angka 85. Nah, langkah pertama yang harus kita cari angka 30. Nah, ini kabelnya yang berwarna merah. Lalu kemudian kita lihat angka 86, yaitu kabelnya yang berwarna putih ini. Dimana kabel dengan angka 86 dengan angka 30 kita akan jadikan satu ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi untuk kabel berwarna merah dan warna putih ini kita akan sambung menjadi satu.
Oke, langsung di sini saya akan sambungkan terlebih dahulu untuk kabelnya. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini dia, teman-teman. Nah, cara yang sama kita lakukan juga ya untuk relay yang nomor 1. Caranya kita cari kabel yang nomor 30, lalu kita cari kabel yang nomor 86. Nah, jadi seperti ini dia, dimana kedua kabel ini kita sambungkan juga menjadi satu. Jadi kabel yang warna merah dan yang warna putih ini akan saya sambungkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya, untuk kabel yang warna merah dan warna putih sudah kita sambung menjadi satu. Nah, agar lebih jelas, di sini saya jelaskan ya, di mana untuk kabel 30 dan kabel 86 kita sambung menjadi satu. Nah, kabel inilah yang akan kita sambungkan ke sekring nanti. Oke, langsung kita ambil aja sekringnya. Jadi untuk kabel 86 dan kabel 30 kita akan sambungkan ke sekring ini. Nah, ini dia teman-teman, untuk ujung kabelnya ini sudah saya berikan skun bulat ya, dimana skun bulat ini yang akan kita tempelkan ke positif aki nanti. Dan untuk kabel yang satunya ini yang akan kita sambungkan di kabel yang warna merah dan warna putih tadi ya. Oke, di sini langsung kita ambil aja relaynya dan kita akan sambungkan nanti seperti ini dia, teman-teman. Nah, di sini langsung kita akan sambungkan aja teman-teman kabel nomor 30 dan kabel nomor 86 kita akan sambungkan ke kabel sekringnya. Dan tidak lupa juga untuk kabel yang satunya yang ada di relay nomor 2 kita sambungkan juga di kabel sekring tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini dia teman-teman, dimana kabel nomor 30 dan kabel nomor 86 baik itu dari relay nomor 1 dan relay nomor 2 sudah kita sambungkan semua ke kabel sekring. Setelah itu jangan lupa ya untuk diisolasi agar lebih aman. Nah, ini sudah selesai, jangan lupa untuk sambungan yang kabel satunya juga kita akan solasi. Oke teman-teman, untuk step pertama atau penyambungan kabel di sekring sudah selesai. Langsung kita akan masuk ke step nomor 2. Kalian harus menyiapkan 2 kabel tambahan. Di sini ada 2 kabel. Nah, dimana yang kabel yang pertama ini kabel pendek. Nah, ini ya kabelnya, kabel pendek. Dan yang kedua ini adalah kabel yang panjang. Nah, fungsinya seperti apa? Nah, nanti kita akan jelaskan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan gunakan dulu untuk kabel yang panjang. Nah, ini ya kita akan gunakan kabel yang panjang. Jadi kabel yang pendek kita simpan dulu. Nah, kabel yang panjang ini fungsinya kita akan sambungkan ke kabel nomor 85 dari relay 1. Saya ulangi ya, kabelnya akan kita sambungkan ke kabel nomor 85 dari relay nomor 1. Nah, ini ya kabelnya yang berwarna kuning ini. Ini adalah kabel nomor 85 dari relay 1. Nah, ini kabelnya langsung akan kita sambungkan aja dengan kabel yang panjang ini. Nah, di sini akan saya sambungkan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Kabel yang panjang ini kita sambungkan dengan kabel nomor 85 dari relay 1. Jika sudah tersambung, jangan lupa ya langsung kita solasi untuk sambungan kabelnya. Nah, ini sudah selesai, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Ingat ya, jangan lupa kabel panjang ini dia tersambung dengan kabel nomor 85 dari relay nomor 1. Nah, setelah itu kita ambil kembali untuk kabel pendek yang sudah kita siapkan di awal. Nah, kabel pendek ini juga kita akan sambungkan dengan kabel nomor 85 tapi dari relay nomor 2. Oke teman-teman, nah kabelnya yang warna kuning ini, ingat ya, ini adalah kabel nomor 85. Ini dari relay nomor 2. Jadi di sini langsung kita akan sambungkan aja kabel yang berwarna kuning ini dengan kabel pendek yang sudah kita siapkan di awal tadi. Nah, di sini langsung akan saya sambungkan terlebih dahulu. Setelah kabelnya disambung, jangan lupa untuk diisolasi agar lebih aman.
Oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai untuk proses penyambungannya. Ingat ya, di mana kabel yang pendek ini dia tersambung dengan kabel nomor 85 dari relay nomor 2. Sedangkan untuk kabel yang panjang ini dia tersambung dengan kabel nomor 85 dari relay nomor 1. Nah, jadi seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Setelah itu, di sini kita akan melepaskan soket dari lampu headlampnya. Nah, jadi di sini kita akan menyambungkan terlebih dahulu untuk kabel nomor 85 yang kabel pendek. Nah, ini ya teman-teman, kita ambil kabel yang nomor 85 dari relay nomor 2. Nah, kabel ini adalah kabel yang pendek. Kita akan sambungkan kabel ini ke lampu high beam yang ada di soketnya. Jadi kabel pendek dari relay kita akan sambungkan langsung ke kabel high beam yang ada di soket headlamp. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, kabel high beam pada soket itu warna apa sih? Jadi kabel high beam pada soket headlamp itu kabelnya berwarna abu-abu. Nah, jika kita sudah menyambungkan kabelnya, langsung kita tutup aja menggunakan solasi ya. Nah, ini proses untuk penyambungan kabel ke kabel high beam pada soket sudah selesai. Jadi hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Jadi ingat ya, untuk kabel pendek ini dia berasal dari kabel nomor 85 dari relay nomor 2. Jadi kabelnya dia menyambung ke kabel high beam yang ada di soket headlamp. Jika sudah, soketnya kita colokkan kembali ke lampu headlampnya. Oke teman-teman, untuk kabel pendeknya kan sudah kita sambung ke kabel high beam pada soket headlamp. Sekarang kita akan bahas untuk kabel yang panjangnya. Nah, ini adalah kabel panjang, kabel nomor 85 dari relay nomor 1. Jadi untuk kabel yang panjang ini akan kita masukkan ke dalam kabin, dan kabel ini akan menjadi jalur saklar on off-nya. Nah, cara kita memasukkan ke dalam kabin, kita harus menyiapkan terlebih dahulu kawat seperti ini. Kawatnya agak panjang ya. Setelah itu kita tempelkan kabelnya dan kita solasi ujungnya. Nah, di sini saya akan solasi dulu untuk ujung kabelnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk hasilnya seperti ini, dimana untuk ujung kabelnya sudah saya rekatkan dengan ujung kawat, dimana ujung kawat ini akan kita gunakan untuk menusuk tutup karet agar menembus ke dalam kabin mobil. Nah, ini saya akan melepaskan terlebih dahulu untuk solasinya agar kabelnya bisa terurai dengan panjang. Oke teman-teman, jadi ini bisa dilihat ya, ini kabelnya cukup panjang, kurang lebih sekitar 2 meter sampai 2,5 meter. Nah, ini ya teman-teman, untuk ujung kawat ini langsung kita tusukkan aja di bagian karet penutupnya. Nah, untuk letaknya ada di dalam sini. Nah, ini teman-teman bisa memperhatikan ya. Kita langsung tusukkan aja kawat ini ke penutup karetnya. Jika sudah tertusuk, langsung kalian dorong aja seperti ini agar kawat dan kabelnya bisa masuk ke dalam kabin. Oke, di sini untuk kawatnya sudah tembus sampai full. Langkah selanjutnya kita akan bergeser dan kita akan masuk ke dalam kabin mobil. Nah, ini saya akan masuk dulu ke kabin mobil dan kita langsung lihat ke bagian belakang box penyimpanan. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini ada kawatnya. Nah, ini kawatnya sudah tembus, langsung kita tarik aja seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk kita memasukkan kabel dari luar menuju ke dalam kabin mobil. Kita menggunakan alat bantu kawat seperti ini. Jika sudah, langsung kita lepaskan aja kabelnya. Kita tarik aja seperti ini hingga kabelnya terlepas. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita sudah berhasil memasukkan kabel ke dalam kabin mobil. Setelah itu kalian tarik aja untuk sisa kabelnya. Nah, ini kabelnya cukup panjang ya. Setelah itu kabel ini kita masukkan ke sebelah kanan dashboard. Nah, caranya kita masukkan aja kabelnya melalui celah-celah di bagian dashboard ini. Nah, ini langsung kita arahkan aja kabelnya untuk menuju ke bagian kanan dashboard, karena kita akan memasangkan saklar on off-nya di bagian kanan setir pengemudi.
Oke, di sini langsung kita akan pindah di bagian tempat pengemudi. Dan di bagian bawah dashboard ini langsung kita masukkan aja tangan kita dan kita ambil ujung kabel yang sudah kita masukkan tadi. Nah ini ya, kabelnya sudah menembus ke bagian bawah dashboard sebelah kanan. Nah sebelum kita memasangkan saklar on off-nya, di bagian ujung kabel ini akan saya sambungkan terlebih dahulu dengan skun. Nah ini saya akan gunakan skun seperti ini. Langsung di sini saya akan sambungkan terlebih dahulu dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi di ujung kabelnya kita berikan soket atau skun seperti ini ya. Kemudian langsung kita ambil aja untuk saklar on off-nya. Dan kebetulan di sini saya menggunakan saklar on off yang model seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya gunakan model kotak panjang seperti ini. Caranya di sini kalian harus mencoak atau harus membuat lubang dulu untuk dudukan tombol saklarnya. Nah, untuk caranya kalian harus paskan terlebih dahulu. Jika sudah pas, baru deh kalian bisa membentuk atau memotong dengan pola kotak sesuai ukuran saklarnya. Oke teman-teman, ini adalah ujung kabel yang tadi sudah kita pasang skun. Ini kita masukkan lewat bawah dashboard hingga nanti ujung kabelnya bisa menembus ke lubang yang telah kita coak tadi. Nah ini ya, untuk kabelnya sudah menembus di lubang yang sudah kita coak tadi. Nah di sini ada kabel satu lagi teman-teman, lupa nih. Nah untuk kabel ini fungsinya sebagai ground atau sebagai massa pada tombol saklar on off-nya. Nah kabel ini kalian harus keluarkan juga melalui lubang yang sudah kita coak tadi. Caranya sama, kalian masukkan dari bawah dashboard hingga menembus keluar di lubang coak yang sudah kita buat tadi. Nah ini ya, untuk kedua kabelnya sudah kita siapkan seperti ini. Setelah itu baru deh kita ambil saklar on off-nya. Nah ini ya, untuk saklar on off-nya akan kita sambungkan atau akan kita pasangkan dengan kabelnya. Dimana untuk kabel yang positif ini kita letakkan di bagian soket paling atas. Nah jadi seperti ini dia. Langsung kemudian untuk kabel yang satunya ini kita pasangkan di bagian soket yang di tengah. Jadi di sini kita hanya menggunakan dua soket aja ya teman-teman. Setelah kabelnya terpasang, udah deh langsung kita tinggal pasangkan aja tombol saklarnya ini ke dalam lubang yang sudah kita coak tadi. Nah ini kalian tekan aja hingga bunyi klek, itu artinya tombol saklar on off-nya sudah menempel dengan kuat. Oke teman-teman, untuk pemasangan tombol saklar on off-nya sudah selesai. Sekarang kita beralih lagi ke bagian relay. Di sini saya akan jelaskan lagi ya teman-teman. Untuk kabel nomor 85 relay nomor 1, ini kabelnya kabel panjang, ini kabelnya menembus ke dalam kabin mobil dan kita jadikan menjadi jalur saklar on off. Oke. Sedangkan untuk kabel nomor 85 dari relay nomor 2, yang ini ya kabelnya. Nah, ini adalah kabel pendek yang tersambung langsung ke bagian kabel high beam yang ada di soket headlampnya. Nah, ini ya teman-teman, jadi sudah paham kan? Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas untuk kabel biru atau kabel dari nomor 87. Nah, sebelum lebih lanjut untuk membahas kabel yang nomor 87, di sini kita harus menyiapkan lagi kabel tambahan ya, teman-teman. Di sini kita harus menyiapkan dua kabel tambahan. Nah, dua kabel ini yang akan kita sambungkan dengan kabel nomor 87 atau kabel yang berwarna biru dari relay tadi ya, teman-teman. Nah, ini untuk ujung kabelnya akan saya sambungkan terlebih dahulu menggunakan skun. Oke, untuk hasilnya seperti ini dia teman-teman. Untuk kedua kabel ini ujungnya sudah saya sambungkan menggunakan skun. Langsung kita akan bergeser lagi ke bagian relay. Nah, ini adalah kabel nomor 87 yang berwarna biru ini. Nah, kedua kabel ini akan kita sambungkan dengan dua kabel yang tadi kita sudah siapkan. Nah, jadi ujung dari kedua kabel ini langsung kita colokkan aja. Yang pertama kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan mencari kabel untuk high beamnya. Nah, ini untuk kabel high beam ada di relay nomor 1. Jadi kita akan gunakan kabel biru dari relay nomor 1 ini sebagai jalur high beam pada lampu tembaknya. Nah, ini ya teman-teman, jadi kabel yang pertama ini sebagai jalur high beam pada
lampu tembak. Langsung yang kedua, ini kabel biru dari relay nomor 2, ini adalah kabel dari low beamnya atau dari saklar on off-nya. Nah ini ya teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman, dimana kabel nomor 87 dari relay nomor 1 ini sebagai jalur high beam pada lampu tembak. Sedangkan kabel nomor 87 dari relay nomor 2 ini sebagai lampu low beam dari lampu tembaknya. Jadi ketika saklar di-on-kan, secara otomatis lampu tembaknya akan langsung menyala low beam. Oke teman-teman, ini adalah ujung kabelnya. Jadi ujung kabel ini akan kita sambungkan di kabel pada lampu tembaknya nanti. Tapi sebelum kita sambungkan ke kabel lampu tembak, alangkah baiknya ini kabelnya kita rapikan terlebih dahulu. Kalian bisa selipkan aja di bagian bawah sini. Nah, jadi nanti ujung kabelnya akan keluar tembus di bagian sini ya. Nah, kedua kabel inilah yang akan kita pasangkan langsung di kabel lampu tembak nanti. Oh ya, lupa, di sini kalian juga harus menyiapkan satu kabel tambahan lagi ya teman-teman. Nah, fungsi dari kabel tambahan ini sebagai kabel negatif atau kabel masanya. Sebelum dipasang, kita akan sambungkan terlebih dahulu untuk ujung kabelnya menggunakan skun seperti ini. Nah, di sini saya akan sambungkan skun terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan dua model skun. Yang pertama ini skun yang untuk perempuannya, lalu kemudian yang ujungnya satunya lagi ini saya akan pasangkan skun yang model bulat. Nah, yang skun model bulat ini yang akan kita tempelkan pada bodi mobil. Nah, ini saya sudah selesai untuk memasangkan skun dan hasilnya seperti ini. Oke, langsung kita tempelkan aja di bodi mobil ya teman-teman. Saya akan pasangkan di baut sebelah headlamp ini. Nah, ini kalian lepaskan terlebih dahulu untuk bautnya. Setelah bautnya terlepas, langsung kalian pasangkan aja skun bulatnya. Nah, kalian tempelkan seperti ini. Jika sudah, kalian pasangkan kembali bautnya ke bodi mobil. Nah, ini untuk kabel massa atau kabel negatifnya sudah selesai. Langsung kita dekatkan aja bumper mobilnya. Karena di sini kita akan langsung menyambungkan kabel antara kabel lampu tembak dengan kabel yang ada di relaynya. Nah, di sini untuk kabel lampu tembaknya kan ada 3 nih. Nah, di sini kan ada warna kuning, ada warna merah, dan warna hitam. Nah, di sini saya akan memasangkan atau saya akan menyambungkan terlebih dahulu untuk jalur lampu yang low beamnya. Nah, di sini saya memilih untuk jalur low beamnya ini kabel yang berwarna kuning atau untuk cahaya lampu yang berwarna kuning ya teman-teman. Jadi untuk lampu tembaknya yang berwarna kuning ini saya jadikan sebagai low beam. Kemudian ini untuk kabel yang berwarna merah, ini adalah cahaya yang berwarna putih. Nah, untuk lampu tembak dengan cahaya yang berwarna putih saya jadikan sebagai high beamnya. Nah, ini saya akan sambungkan untuk jalur high beamnya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini, dimana untuk kabel berwarna merah dan kabel berwarna kuning sudah kita sambung. Nah, di sini tersisa satu kabel berwarna hitam. Untuk kabel berwarna hitam ini sebagai negatifnya, langsung kita akan sambungkan aja dengan kabel massa yang sudah kita siapkan tadi. Oke, ini untuk proses penyambungan kabel lampu tembak sudah selesai. Sekarang kita beralih lagi ke bagian relaynya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini tugas terakhir kita tinggal kita menyambungkan aja kabel yang akan tersambung ke aki mobil. Nah, ini ada kabel putih dan merah. Nah, kabel putih dan merah ini tersambung menjadi satu dan dia tersambung lagi dengan sekringnya. Nah, di ujung sekring ini ada sekun bulat, di mana sekun bulat ini yang akan kita tempelkan ke positif aki. Oke, langsung kita akan lepaskan aja dulu untuk murnya. Setelah itu kita ambil kabel yang terhubung dengan sekring dan untuk ujung kabelnya ini langsung kita tancapkan aja ke positif aki. Setelah itu jangan lupa untuk murnya kita pasangkan kembali. Oke teman-teman, jadi di sini untuk kabel sekringnya sudah kita pasangkan ke positif aki dan alhamdulillah ini untuk semua rangkaian kabel sudah kita selesaikan dan di sini saya akan memasangkan kembali untuk bumper mobilnya. Oke, di sini saya sudah selesai memasangkan bumper dan kita akan lihat kembali untuk hasil akhirnya.
Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini, nanti kalian bisa merapikan kabel sendiri ya teman-teman. Jadi jangan ada yang protes ya, "Bang, kok kabelnya semrawut sih? Kok kabelnya berantakan sih?" Ya iyalah, ini kan tutorial cara pasang lampu tembak, bukan tutorial cara merapikan kabel. Jadi untuk masalah merapikan kabel itu menjadi urusan kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah selesai untuk memasang lampu tembak. Oke, langsung kita akan uji coba aja. Dan bagaimanakah cara untuk menyalakan lampu tembaknya? Nah, di sini kan ada saklar on off. Nah, saklarnya ini tinggal kita on-kan terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah saklar kita on-kan, langsung kita akan menuju ke depan mobil apakah lampu tembaknya menyala. Dan ini dia teman-teman untuk hasilnya, dimana untuk lampu yang berwarna kuning ini sebagai lampu low beamnya. Dan coba kita lihat dari dekat. Nah, untuk dari dekatnya seperti ini dia teman-teman. Ini lampu kuning sebagai low beam dan lampu putihnya sebagai high beamnya. Kalau dilihat dari depan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman untuk high beamnya berfungsi dengan normal. Nah, ini untuk high beamnya dia berwarna putih. Nah, ada tips dari saya buat kalian yang pasang lampu tembak dengan skema jalur yang seperti saya gunakan ini. Ingat ya, jangan lupa sebelum kalian mematikan mesin mobil, kalian harus mengecek terlebih dahulu untuk saklar on off-nya. Pastikan sebelum kalian mematikan mesin mobil, saklar harus dalam keadaan off terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak kalian cek, nanti takutnya mesin mobil sudah kalian matikan namun saklarnya masih dalam keadaan on. Nah, itu yang dapat membuat aki cepat soak. Jadi jangan sampai lupa ya, sebelum mematikan mesin mobil kalian harus cek terlebih dahulu, pastikan saklar dalam keadaan off. Nah, yang terakhir pesan dari saya, tolong gunakan lampu tembak ini dengan bijak ya teman-teman, agar tidak merugikan pengendara lain yang dari arah depan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video yang dapat saya bagikan. Semoga videonya bermanfaat. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, ingat ya, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Karena bikin video tutorial ini cukup menguras tenaga loh teman-teman. Hehe. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video tutorial lainnya dari saya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.